Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu amma ba'du. Berjumpa kembali naltaqi marratan ukhra dalam pelajaran dasar untuk memahami kaidah bahasa Arab dan juga kitab kuning. Dalam kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan tentang al-ismu, kata benda. Sesi ini kita akan bahas tentang isim isyarah atau kita sebutnya dengan kata tunjuk. Dari kata-kata bahasa kita Indonesia kita menyebut dengan isyarat. Ketika kita mengisyaratkan maka kita pakai tunjuk. Jadi telunjuk disebutnya dengan kata tunjuk. Kita akan menggunakan telunjuk ini untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, dalam bahasa Arab kita sebutnya dengan ismu al-isyarah. Kata tunjuk. Yang pertama, apa itu ismul isyarah? Adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu baik jarak dekat maupun jauh. Ketika mau bilang menunjukkan suatu benda atau tempat, maka baik jauh maupun dekat kita memakai aturan yang sudah ditentukan dalam kaidah bahasa Arab. Dalam isim isyarah nanti akan ada ismu al-isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat, dan juga ismu al-isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh di sana. Yang pertama, ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk dekat. Bagaimana kita mengungkapkan sesuatu tentang barang atau benda yang akan kita tunjuk? Maka nanti akan dibedakan jauh dan dekat. Kalau sudah, kita mau yang dekat, berarti qarib. Nah, ketika qarib, nanti kita akan dibedakan yang kita tunjuk tadi itu benda atau tempat. Nah, yang pertama, kita untuk menunjuk benda. Ismul isyarah lil qarib ini adalah menunjuk benda-benda yang dekat. Ukuran dekat itu seperti apa? Ukuran dekat adalah masih berada dalam jangkauan tubuh atau dengan tangan kita. Kalau emang dekat, kita bilang ini atau itu yang ketika kita bisa kita jangkau dengan tubuh badan kita atau tangan kita. Maka itu disebut dengan jauh. Kalau masih terjangkau dengan tubuh atau tangan, maka itu kita memakai dengan ismu al-isyarah al-qarib. Sesuatu kata benda yang ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Dalam penggunaan ismu isyarah ini yang harus diperhatikan pertama adalah jenisnya. Jenis itu apa? Jenis apa disebutnya ya? Gendernya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nanti akan beda cara menunjukkannya. Kemarin kita sudah bahas laki dan perempuan. Laki itu adalah muzakkar atau yang perempuan adalah muannas. Dan kemudian kita sudah belajar juga tentang isim atau kata benda ya dari sisi bilangannya, dari jumlahnya. Yang kita tunjuk tadi itu satu, dua, atau tiga juga akan berpengaruh. Yang kita tunjuk tadi itu perempuan atau laki-laki juga berpengaruh. Maka dua ini harus jadi satu. Yang pertama jenisnya, yang kedua bilangannya. Saya kasih contoh yang pertama. Maka di sini saya memakainya adalah jenis, kemudian jenisnya muzakkar. Kemudian di sininya ini bilangannya ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Ini berarti al-adat ini ya. Berarti ada kesalahan di sini, berarti kita makainya adalah al-adadu. Al-adadu. Bilangannya. Ketika dari bilangan, maka ada satu, ada dua, kemudian ada tiga. Oh, masih ada yang sini tadi itu. Di sini juga al-adad bilangan, ya kan? Saya edit dulu, maaf sebentar. Begitu juga tadi yang bawah ini kita menyebutnya dengan al-adad juga. Semua al-jinsu salah tulis di sini. Saya menyebutnya dengan al-adad saya menyebutnya dengan al-jinsu. Salah tulis. Al-adadu bilangannya. Terakhir, slide terakhir.
Aduh, sebentar. Ah, iya. Al-jinsu al-adadu. Baik. Nah, dari sisi jenis dan bilangan dua ini ya. Jenis kita pertama yang kita mau tunjuk apa? Jenisnya muzakkar. Oke. Kalau sudah tahu muzakkar, dia kemudian satu, dua atau tiga. Satu mufrad, dua musanna, yang ketiga dua lebih adalah jama'. Maka kita lihat dulu yang kita mau tunjuk nih. Kita sebutnya dengan musyar ilaih. Ini namanya isim isyarahnya. Yang musyar ilaih adalah yang kita tunjuk. Dan yang kita tunjuk, kita lihat mudarrisun, laki-laki apa perempuan? Muzakkar, laki-laki ya betul. Kemudian mudarrisun ini satu atau dua, tidak ada alif, tidak ada waw, berarti dia adalah satu, berarti mufrad. Jadi dia muzakkar, kemudian dia juga mufrad. Maka kita pakainya haza. Maka kalau ada satu laki-laki kita pakainya adalah haza mudarrisun. Nah, ini ada bapak guru nih di sini, haza mudarrisun. Nah, kalau dua, kita menyebutnya nanti mudarrisani, ada dua, maka kita jenisnya, dia muzakkar apa mu'annas? Laki-laki, maka muzakkar. Kemudian dua orang apa satu? Dua, berarti dia adalah musanna. Untuk musanna tambahannya kemarin apa? Alif. Hazani mudarrisani. Boleh juga pakai haza ini. Kapan kita pakai haza ini? Kemarin kita sudah singgung bahwa ketika ya untuk yang dua, bilangan dua ketika pakai ya ini, maka untuk objek atau untuk setelah huruf jar atau dibaca jar tepatnya. Ya, ada hazani, ada hazaini yang untuk jar atau objek. Ketika banyak mudarrisuna, kita pakai apa? Ini sudah ada bapak guru semua di sini. Haulai ini bapak guru nih semua ini nih. Nah, gitu misalnya ya. Maka kita menyebutnya dengan haulai mudarrisuna. Nggak boleh pakai haza mudarrisuna. Kenapa? Karena mudarrisuna banyak. Ketika banyak muzakkar apa perempuan? Muzakkar. Kemudian jamak maka pakai haulai. Bisa dipahami? Semoga. Nah, yang kedua, kita lihat nih mudarrisatun perempuan, mudarrisatani dua ibu guru. Mudarrisatun banyak ibu guru, ini juga ada salah lagi, subhanallah. Saya tulis lagi, edit lagi. Ini bukan bapak guru tapi berubah menjadi ibu guru, ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa jadi juga belum diedit. Iya, betul. Ya, ya, semoga tidak ada lagi. Dah. Nah, balik lagi ke sini. Ketika satu kita lihat jenisnya mu'annas, kemudian ini satu atau dua, satu maka dia mufrad. Maka dari dua sisi jenis dan bilangannya, maka kita pakai ini ibu guru satu saja maka hazi. Ada dua ibu guru hatani, mudarrisatani. Ada dua siswi hatani talibatani. Ada banyak siswi di sana. Ini siswinya nih. Maka kita pakai haulai tolibatun. Kalau ini bu guru mereka di sini semuanya, ini bu guru nih. Haulai mudarrisatun. Nah, seperti itu. Jadi, untuk al-isyarah menunjuk al-qarib dekat bisa jadi untuk benda dan yang kedua bisa jadi untuk tempat. Untuk tempat ini kita pakai di sini atau di sana. Di sini berarti yang terjangkau dengan tubuh kita, di sana berarti yang tidak terjangkau oleh tubuh atau tangan kita. Baik yang satu, dua, tiga, mufrad, musanna, jama, maka makainya sama untuk satu ini. Kita tetap pakai huna. Huna masjidun walaupun ini laki-laki. Huna madrasatun, di sini ada sekolah juga. Tetap kita pakai huna. Kenapa? Untuk menunjuk tempat tidak membedakan antara jenis dan juga bilangan. Ya, sekali lagi untuk jenis jadi berada dengan berdasarkan kalau tambah lagi kita edit. Maaf ini ya, belum diedit. Jadi sekarang tidak berdasar pada jenisnya. Ini juga berarti sama. Untuk yang tempat berarti tidak berdasar ya, tidak berdasarkan pada
jenisnya. Semuanya sama. Penggunaannya maksudnya. Jadi huna madrasatun, huna madrasatani, huna madarisu. Huna masjidun, huna masjidani, huna masajidu, sama. Kecuali yang untuk menunjukkan benda. Baik. Selanjut. Sekarang kita al-ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh tidak terjangkau. Nah, aduh, ini belum dia lagi berada tidak dalam jangkauan tubuh berarti ya. Tidak. Baiklah. Tidak dalam jangkauan tubuh kita. Maka kita pakainya adalah zalika. Kemudian zanika atau zalikuma. Kalau ini tadi haza, kalau jauh dari zalika. Hadani, zanika atau zalikuma mudarrisan. Ulaika atau zalikum. Tilka mudarrisa atau yang kedua, dua ini, tanika atau tilkuma. Mudarrisat pakai ulaika atau tilkum. Ya, kalau ini zalikum, kalau ini adalah tilkum. Itu untuk benda. Untuk tempat kita pakai huna tambahin kaf. Kaf itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, maka hunaka. Nah, ketika hunaka jauh jadi tidak tidak dalam jangkauan kita. Berarti ini tambahannya adalah berada tidak dalam jangkauan kita. Nah, baiklah. Jadi tidak dalam jangkauan kita ya, hunaka. Jadi di sana ada masjid hunaka masjidun. Ada sekolah hunaka madrasatun. Tidak dibedakan antara jenis dan mufradnya. Semuanya pakai hunaka. Demikian bisa difahami tadi penjelasannya. Ada ha, haza, kemudian ada kazalika dan lainnya. Penjelasannya adalah kalau di sini adalah kaf. Itu adalah untuk li al-khitab atau lil ba'id. Ada kaf khitab, berikut waqad ji'a bi dilala ala bu'dil isyarah. Maka di sini tadi ada zanika, ada zalikuma, ada tanika, ada tilkuma. Demikian semoga bisa difahami. Jadi ringkasannya adalah isim isyarah, kata benda yang dikhususkan untuk tunjuk, ada lil qarib, ada lil ba'id. Ketika lil qarib ada untuk menunjuk benda, dibedakan dengan jenis muzakkar, muannas, mufrad, musannanya. Tapi ketika dia itu lil qarib tapi menunjuk tempat, maka tidak berdasar kepada muzakkar muannasnya. Ketika lil ba'id untuk isyarah yang tidak dalam jangkauan, maka penggunaannya berdasarkan jenis untuk ba'id, tapi untuk menunjuk benda. Tapi ketika menunjuk tempat tidak berdasar pada jenisnya. Tetap berarti hunaka 1, 2, 3. Hunaka masjidun, masjidani atau masajidu sama. Tapi ketika pakai jauh dekat, jauh tapi untuk menunjuk benda, maka sesuaikan zalika mudarris, zanika zalikuma mudarrisan, ulaika zalikum mudarrisun, menyesuaikan. Tapi menunjuk tempat tidak berdasar jenis atau bilangannya. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.